kita itu tidak pernah bosan dengan apa yang kita miliki dan tidak pernah kemerungsung di tengah glamoritas kehidupan, maka jiwa kita harus kita buat yang seindah mungkin, yang seindah mungkin. Biar biar apa? Biar titik jenuh di tengah glamornya kehidupan ini orang tetap memandang kita indah. Maka kita sebaiknya mencari sesuatu yang penting, yang inti dalam hidup ini. Nah, biar di tengah kehancuran, di tengah kerusakan, di tengah perubahan yang serta merta tiba-tiba di luar dugaan kita tetap happy. Fatlobu lima kotlakhosu. Carilah hidup ini yang inti. Jangan yang ecek-ecek, jangan yang apa? Jangan yang komplementer dalam bahasa ekonomi. Cari yang primer dalam atau tambahannya ya sekunder. Atau cari yang lebih 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 inti dari sebuah apa yang kita pandang. Ambil keindahannya. Jangan ambil yang glamornya, yang justru merusak keindahan itu. Misalnya baik keindahan membangun hubungan dengan Allah, baik keindahan membangun hubungan dengan manusia, baik keindahan dalam konteks membangun keseimbangan simetrisitas ruang-ruang kealaman kita dengan lingkungan hidup misalnya. Nah, itu kalau kita ciptakan, apapun bentuk perubahan, apapun bentuk kerusakan itu tetap indah, tetap indah. Mencari inti kehidupan. Misalnya kita kerja, inti kita kerja itu apa? Ya, mencari nafkah untuk bekal ibadah. Intinya kan di situ. Nah, sehingga selama ibadah kita tidak terganggu, apapun hasil yang kita kerjakan, alhamdulillah. Itu. Sehingga tidak kemerungsung gitu. Sama, kalau kita beribadah kepada Allah, menuntut cinta mahabbah kepada Allah, untuk tidak latak ketok rojaana, supaya tidak terputus hubungan kita dengan Allah, oh itu indah. Jadi intinya hidup. Jadi dalam hidup itu yang mahal itu mencari inti hidup, bukan hal-hal yang di luar inti kehidupan. Nah, karena kalau di luar inti kehidupan itu semua akan rusak, semua akan hancur, semua akan membuat kesedihan bagi mereka yang tidak rela. Tapi kalau orang hidup mengambil titik inti hidup, mereka akan merasakan kebahagiaan sejati. Bahwa manusia itu terdiri dari unsur psikis dan unsur fisik. Unsur psikis itu ada roh, ada akal, ada qalb, ada nafas. Kalau unsur fisik itu ya fisik, hanya fisik. Hanya fisik. Kalau roh, semua unsur memiliki nutrisi, Mbak. Unsur fisik juga memiliki masing-masing memiliki unsur psikis, masing-masing memiliki nutrisi. Unsur fisik juga memiliki nutrisi. Unsur psikis dari roh memiliki nutrisi untuk berzikir. Karenanya kalau orang tidak memenuhi nutrisinya roh, orang itu pasti gampang galau, gampang bingung. Dan itu sering kita dengar, man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Makanya zikir itu nutrisi roh. Ketika orang enggak zikir akan gelisah, itu simpulannya. Akal juga gitu. Akal punya nutrisinya untuk berpikir. Makanya kalau orang malas mikir itu gampang bingung, gampang susah. Karena apa? Dia tidak pernah memikirkan solusi-solusi atas problem yang dia alami. Dia hanya pasrah pada lingkungan, pada kenyataan, pada orang-orang terdekat. Akhirnya dia seperti orang yang bukan siapa-siapa. Akhirnya kayak bahasanya kampung itu orang plonga-plongo. Wong plonga-plongo, nggak pernah mau mikir, nggak pernah bisa mikir, nggak mau diajak mikir. Itu repot itu, Pak. Makanya salah satu yang perlu kita hindari itu adalah memiliki pasangan yang tidak mau diajak mikir. Ya, mau diajak mikir, bahaya itu. Bahaya. Dan yang ketiga adalah qalb. Qalb juga memiliki nutrisi. Nutrisinya qalb adalah untuk empati, simpati kepada keutamaan dan kebenaran. Makanya bisa kita saksikan bersama
Kalau orang hidupnya itu hanya mengumpat, mencaci, hasut, ujub, riya, itu sebenarnya stres dia. Jadi kalau kita analisis, kalau kita itu dicaci orang, diumpat-umpat orang, sebenarnya kalau kita memahami filosofinya, itu yang umpat itu yang sakit sebenarnya, Mbak. Kalau orang sombong itu biasanya untuk menutupi ketakutannya atau kekurangannya. Nah, makanya kalau orang berilmu, orang itu takut sombong, khawatirnya justru nampak kebodohannya atau nampak kekurangannya yang sedang ditutup-tutupi. Hampir semua orang kalau sombong itu pasti ingin menutup-nutupi kekurangannya. Misalnya, eh, oleh karena itu hidup ini tuh harus kolab, itu harus kasih nutrisi, empati, simpati. Orang kok pekerjaannya hanya membenci, itu pasti nggak tenang hatinya, Pak. Dikit-dikit mencaci, dikit-dikit membenci, dikit-dikit memfitnah, hoak. Itu pikirannya pasti nggak tenang, itu pasti nggak tenang. Karena ibarat nutrisi hati itu tidak dipenuhi, makanya hatinya pasti nggak tenang. Nah, makanya orang-orang yang memiliki kepedulian, kemanusiaan, keadilan, dan pejuang-pejuang aktivis yang betul-betul total, tulus, bukan karena kepentingan-kepentingan sesaat, itu rata-rata bahagia betul. Karena dia mampu memenuhi nutrisi itu, Pak. Mampu memenuhi nutrisi. Tiap hari kalau orang pecundang itu rata-rata stres, gampang stres, Pak. Hati itu kalau kalau supaya tidak gampang sedih harus dikasih nutrisi. Nutrisinya harus empati, simpati kepada keutamaan dan kebenaran. Harus positive thinking. Harus apresiatif terhadap keutamaan dan kebenaran di sekeliling kita. Nah, kalau ada yang benar harus kita katakan benar, kalau ada yang salah harus kita kritisi. Kalau ada yang tidak, kalau ada yang perlu pendampingan kemanusiaan kita dampingi. Kalau kita mampu, kalau tidak mampu kita berdoa, tidak malah mencaci dan merendahkan. Nah, jadi ini bagian daripada nutrisi hati, yaitu empati, simpati terhadap nilai-nilai keutamaan, kebenaran, dan kemanusiaan. Yang keempat adalah nafas. Nafsu ini itu harus dibuat transformatif, Mbak. Nafsu itu kalau kita simpulkan ada nafsul amarah bisu, yaitu nafsu yang mendorong terus-menerus untuk agar seseorang melakukan kejelekan. Makanya amarah itu perintah yang terus-menerus artinya, Mbak. Bisui kepada kejelekan. Orang paling repot kalau nafsu amarahnya ini membara. Apalagi kalau nafsu amarah ini ketemu dua makhluk asing. Apa itu makhluk asing? Yaitu imajinati, angan-angan kosong, dan syahwat. Nah, makanya nafsu itu sebagai potensi dalam diri manusia. Kalau syahwat itu adalah kehendak nikmat, adalah rasa nikmat yang dirasakan oleh fisik, Pak. Biasanya berhubungan dengan biologis. Makan, minum, mohon maaf, seks misalnya, yang tidak terkendali, ini bisa hancurin nafsu ini. Nafsu bertemu dengan syahwat, maka hampir akan melakukan anarkisme seseorang itu. Akan melakukan kekerasan. Nah, jadi syahwat yang tidak terpenuhi, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, baik itu terkait dengan makan, minum, atau seks, itu bisa melahirkan kekerasan seseorang. Makanya orang-orang di terminal itu kalau suka berkelahi, omongannya kasar, kalau nyari penumpang, itu wajar. Karena mereka kan tingkatannya masih tingkatan biologis. Yang mereka kejar itu kan makan minum. Makan minum seks hanya di situ. Tidak pernah memikirkan kebutuhan nutrisi roh. Tidak pernah memikirkan kebutuhan nutrisi akal, tidak pernah memikirkan kebutuhan nutrisi qalb. Yang ada kebutuhan nutrisi biologis. Didukung dengan nafsu amarah itu tadi, Mbak. Maka rata-rata muncul kasar orang-orang seperti ini. Nah, ada bahaya yang kedua, yaitu ketika nafsu amarah bisu bertemu dengan ini, Mbak, angan-angan kosong, al-hawa. Jadi angan-angan kosong ini biasanya dimiliki oleh calon-calon pemimpin.
Jadi imajinasinya, angan-angannya kosong itu pengen jadi direktur. Kalau nggak jadi direktur itu apapun yang dilakukan yang penting jadi direktur. Harus jadi menteri. Kalau nggak jadi menteri stres dia. Sehingga bahkan berani mengorbankan anak istri yang penting jadi menteri. Atau yang penting jadi presiden. Biasanya orang yang punya angan-angan kosong ini biasanya orang-orang yang ingin merebut kekuasaan, Mbak. Ingin menikmati hidup dalam alam imajinasi biasanya. Jadi nafsul amarah itu sudah garang, sudah berbahaya, lebih berbahaya lagi apabila ketemu dengan syahwat dan ketemu dengan al-hawa. Nah, oleh karena itu, minimal seseorang di dalam terkait dengan nafsu ini itu memang tidak boleh membunuh nafsu, meskipun nafsu ini buruk. Nah, tetapi paling tidak nafsu itu minimal dipatok di dalam nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu apa? Sebuah kehendak yang stabil pada sebuah, jadi ada kehendak yang harus disimetriskan dengan potensi roh, ada kehendak yang harus disimetriskan dengan potensi akal, dan ada kehendak yang harus disimetriskan dengan potensi hati. Dan kehendak ini harus dipatok secara tetap, mutmainnah, tenang, tidak goyah. Pokoknya saya melakukan kebaikan ini ya sudah, saya tidak boleh kemana-mana. Sehingga kalau sewaktu-waktu nafsul mutmainnah ini mau digueret oleh nafsul amarah bisu, itu tidak bisa. Orang tetap istiqomah pada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini. Lah, sebelum ada nafsul mutmainnah ini kan nafsul amarah bisu, nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu nafsu yang ini, Mbak. Nafsu yang terkadang pengen kebaikan, tapi terkadang tidak kuasa melakukan keburukan. Jadi nafsu yang masih labil, yang masih bingung. Kadang tahu kalau itu kebaikan, tapi dia tidak mau melakukan kebaikan. Kadang tahu kalau itu kejelekan, tapi dia kadang menikmati di kebaikan. Ya wes gak jelas. Tergantung lingkungan biasanya orang-orang seperti ini. Nah, makanya kalau orang masih dalam taraf nafsul amarah bisu atau naik sedikit saja masih di nafsul lawamah, itu masih bisa dipengaruhi oleh lingkungan, Mbak. Sepintar apapun orang, kalau nafsunya masih di lawamah, itu akan nampak tidak cerdasnya orang tersebut. Apalagi orang pintar tapi nafsunya masih di nafsu amarah bisu, repot. Makanya Imam Ghazali mengendaki kepada para pembaca, kepada para pengikutnya untuk melakukan transformasi nafsu. Bagaimana nafsul amarah bisu seseorang itu bisa ditingkatkan menjadi nafsul lawamah. Meskipun labil, tapi udah untung daripada berhenti jatuh di nafsul amarah bisu. Nah, syukur-syukur dari nafsul lawamah ini bisa dipatok, ditransformasikan, dinaikkan tingkat pada nafsul mutmainnah, Mbak. Nafsu yang tenang. Nah, orang kalau sudah nafsul mutmainnah inilah nanti akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau orang sudah nafsul mutmainnah, maka dia sebaiknya naik lagi nafsu berikutnya, Mbak, yang lebih tinggi. Yaitu nafsul radiyah, yang rela tadi yang saya katakan tadi itu. Orang belum bahagia kalau belum rela, Mbak. Orang belum bisa mencapai makom kebahagiaan kalau dia tidak mencapai makom radiyah, rela. Panen, gagal panen, rela, alhamdulillah. Tapi ini pun ada yang lebih tinggi lagi, Mbak, transformasi nafsu itu, yaitu mardiyah, diridhoi. Kalau orang itu sudah mencapai transformasi nafsu radiyah, maka dia akan mencapai suasana yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau orang radiyah, dia itu akan mudah untuk mencapai ke makom mardiyah. Nah, ini pun tidak cukup, Mbak. Ada yang lebih tinggi lagi dari nafsu, yaitu nafsu radiyah, mardiyah, sofiyah. Nah, nafsu yang putih, bening, jernih.
tidak ada bedanya dicaci orang maupun dipuji orang. Jadi kalau Mbak Dewi itu sudah mencapai nafsu Sofiyah, itu dicaci orang dengan dipuji orang sama saja. Nah, jadi kalau orang masih masih terlalu bangga dipuji orang dan stres dicaci orang, berarti belum sampai ke nafsu Sofiyah. Jadi nafsu Sofiyah itu nafsu yang sudah tidak mempertimbangkan pujian dan cacian. Itu pun ada yang lebih tinggi nafsu itu, Mbak, yaitu nafsu baqiyah. Nah, nafsu baqiyah ini adalah orang yang memasukkan kehendaknya dalam kehendak Allah. Artinya apa? Di situ di dalam diri manusia itu ada al-iradah al-insaniyah. Ada kehendak yang manusiawi dalam diri manusia itu dimasukkan ke dalam kehendak abadi Allah. Nah, jadi tidak ada yang abadi selain kehendak Allah. Sehingga tidak ada kehendak kita kecuali kehendak Allah. Nah, kalau orang sudah memasukkan kehendaknya dalam kehendak Allah, ini orang telah mencapai namanya makom nafsul baqiyah. Nah, di sini pentingnya melakukan transformasi nafsu, Pak. Bagaimana nafsu kita? Makanya ini bisa menjadi instrumen kita itu sebenarnya dalam kategori manusia yang seperti apa? Kategori manusia yang nafsul amarah bisu, atau kategori manusia yang nafsul lawamah, atau kategori manusia yang nafsul mutmainnah, yang sudah baik ini nafsul mutmainnah, atau lebih bagus lagi nafsul radiyah, atau lebih baik lagi nafsul mardiyah, lebih baik lagi nafsul sofiyah, lebih optimal lagi nafsul baqiyah, yaitu nafsu yang sudah sempurna. Orang yang sudah mencapai nafsul baqiyah di sini pantas untuk disebut sebagai al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Nah, ini lah, ada unsur manusia yang terakhir yang nampak, yaitu unsur fisik. Ya, kebutuhan fisik hampir-hampir sangat dipengaruhi oleh kebutuhan biologis tadi itu, Mbak. Syahwat. Ya, kebutuhan fisik. Kalau hawa lebih dekat dengan unsur psikis, kalau syahwat lebih dekat dengan unsur fisik. Nah, lebih dekat dengan unsur fisik. Nah, yang paling repot itu kalau unsur psikis yang berupa nafsul ammarah bisu digabung dengan kebutuhan biologis pada tataran fisik manusia. Wow, ini tingkatan terendah ini, Mbak. Oh, ini tingkatan terendah. Orang seperti ini tidak akan pernah bahagia, kecuali hanya kebencian, kepentingan, angkara murka, jumawa, dan tidak pernah mengalami kepuasan hidup orang-orang yang seperti ini. Nah, makanya untuk bisa mencapai kepuasan hidup, minimal nafsu kita dimutmainnah. Dan bagaimana kita bisa memenuhi seluruh unsur psikis itu. Dan yang ketiga, bagaimana fisik ini itu kebutuhannya kita sesuaikan. Kebutuhannya kita sesuaikan. Kalau sekiranya kegemukan itu berbahaya untuk proses perilaku hidup kita, maka kita harus mengurangi kebutuhan biologis makan.